biasanya untuk orangutan yang baru ya, untuk orangutan yang baru tuh kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan penuh, mulai dari penyakit-penyakit, kemudian kondisi fisiknya, kondisi kesehatan pada saat waktu baru datang. Nah, untuk yang konsen kita saat ini, pemeriksaan kesehatan yang kita lakukan yaitu kasus TB, kemudian hepatitis, helminthiasis, kemudian untuk saat ini yang sedang lagi tren yaitu COVID. Jadi semua kondisi kesehatannya sebisa mungkin kita lakukan pemeriksaan secara detail untuk memastikan orangutan itu dalam kondisi sehat. Nah, untuk orangutan yang ada sudah di dalam tempat kita melakukan pemeriksaan rutin. Jadi beberapa dilakukan pemeriksaan rutin seperti pengecekan tahunan, seperti pemeriksaan malaria, kemudian TB, hepatitis juga terkadang kita lakukan. Cuma beberapa orangutan yang dalam keadaan yang mungkin sakit, maka dilakukan pemeriksaan lebih lengkap. Ya, bisa ditambah dengan pemeriksaan tadi malaria, kemudian pemeriksaan tipoid, pemeriksaan bakteri, atau kasus-kasus yang mungkin spesifik kita lakukan dengan pemeriksaan kultur gitu. Kami melakukan pemeriksaan orangutan, pemeriksaan umum itu setiap 1 tahun sekali. Untuk pemeriksaannya sendiri meliputi penimbangan berat badan, kemudian pengambilan X-ray atau ronsen dada, kemudian juga pengambilan darah dan serum, pemeriksaan gigi, dan juga pengambilan darah atau sputum. Nebulisasi perlu dilakukan terutama untuk orangutan yang menderita ORDS atau orangutan respiratory disease syndrome, yaitu merupakan gangguan pernapasan pada orangutan yang melibatkan sinus di kepala, kemudian air sak atau kantung udara, dan juga yang paling parah itu melibatkan paru-paru. Jadi pada orangutan yang menderita ORDS itu bakteri-bakteri yang terjebak di dalam paru-paru yang mati oleh sel pertahanan tubuh itu harus dikeluarkan. Jadi nebulisasi ini salah satu obatnya itu membantu untuk mendilatasi atau melonggarkan saluran nafas di paru-paru. Kemudian obat yang lainnya itu untuk merangsang orangutan untuk bisa mengeluarkan dahak. Jadi diharapkan dengan adanya dahak yang keluar, nafas orangutan bisa menjadi lega dan bisa nafas dengan normal. Kasus helminthiasis ini cukup tinggi ya terjadi di orangutan, terutama orangutan yang sekolah hutan, di mana mereka sangat tinggi interaksi antara satu dan yang lainnya, sehingga ketika ada yang kena kecacingan atau helmin di satu orangutan, maka orangutan yang lain yang menjadi temannya atau yang berada pada lokasi yang sama itu sangat mungkin tertular. Makanya pemeriksaan terhadap feses itu kita lakukan sebagai preventif atau pencegahan bagi kasus-kasus helmin yang bisa jadi cukup fatal apabila kita terlambat menanganinya. Penanganan gigi pada orangutan perlu dilakukan karena sama seperti manusia, gigi merupakan salah satu bagian tubuh yang penting untuk mendukung sistem pencernaan. Selain itu, kerusakan atau infeksi pada gigi yang lebih jauh itu juga bisa mengakibatkan infeksi ke organ lain dalam tubuh. Dukanya itu tinggal di remote area, jauh dari mana-mana, akses jalan biasanya susah, juga jaringan juga susah, dan juga jauh dari keluarga. Memang pada saat ini beberapa kasus itu cukup ini ya
cukup kompleks. Terkadang kita menghadapi kasus-kasus yang mungkin kita tidak tahu apa penyebabnya, sehingga perlu melakukan pemeriksaan yang cukup komplit begitu. Jadi bisa mendiagnosanya itu harus lebih teliti, karena beberapa kasus memang belum bisa kita diagnosa dengan baik begitu. Maka beberapa sampel harus kita kirim di lab-lab di luar, yang mana memang membutuhkan waktu dan jarak yang cukup jauh juga, serta biaya yang cukup lumayan besar.